saya ingin bertanya ini kepada, sebelum nanti bertanya ke di sini ya, saya dulu bertanya sebentar ya. Untuk Ibu Kori, yang saya dengar salah satu perguruan tinggi yang telah membekali mahasiswanya dengan kreativitas dan melatih mahasiswanya untuk wira swasta itu adalah Universitas Bina Sarana Informatika. Apakah di USI juga sudah ada diterapkan atau kurikulum apa yang sudah diterapkan di USI terkait kreativitas dan inovasi ini dalam rangka menuju bonus demografi tersebut, dan juga strategi apa yang Ibu Rektor lakukan jika posisi sebagai pengambil kebijakan? Iya, baik. Jadi tidak hanya perguruan tinggi yang kamu bilang itu tadi, tapi semua perguruan tinggi harus membuat wirausaha sebagai salah satu mata kuliah. Karena kita sudah membaca zaman, bahwa zaman ini akan berubah, di mana tidak lagi kepada kegiatan-kegiatan pekerjaan yang seperti selama ini. Tapi dia bisa membuat sesuatu menjadi mempunyai nilai lebih, ya. Jadi kegiatan mata kuliah wirausaha itu ada di semua yang ada di Universitas Simalungun dan juga sebagian dari perguruan tinggi lain. Bahkan kita sudah menambahkan selain daripada itu adalah penguasaan teknologi, sehingga IT itu diajarkan di semua program studi, ya. Karena ini zamannya sudah harus begitu, apalagi kita harus mengikuti kurikulum dari Pak Menteri Pendidikan kita dengan kampus Merdeka Belajar. Tidak ada lagi yang bisa sendiri-sendiri, ya. Tidak ada lagi yang bisa jago sendiri. Yang jago sendiri itu hanya ayam jago. Tapi kalau manusia sekarang harus kerja tim, gitu ya. Jadi oleh sebab itulah kita melihat bagaimana Pak Menteri Pendidikan kita membuat, karena sudah terjadi perubahan mulai dari semester ganjil ini, di mana kalau tadinya mungkin yang sudah tamat S1 di sini itu 8 semester berada di prodinya masing-masing selama 8 semester. Tapi kita sejak semester ganjil ini bahwa mahasiswa kita berada di program studinya hanya selama 5 semester. Ya. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, disitulah dididik sesuai dengan kemampuan-kemampuan utama daripada program studinya. Tapi semester 5 itu program Pak Menteri bahwa di semester 5 kita di Universitas Simalungun itu ada 14 program studi. Ke-14 program studi ini bisa saling bertukar. Ya, jadi teknik bisa kuliah ke Fakultas Hukum, hukum bisa kuliah ke teknik, FKIP bisa kuliah ke hukum, dan hukum bisa kuliah ke FKIP. Nah ini, jadi mungkin bagi Anda yang sudah S1 bagaimana itu kan gitu. Tapi ini semester ganjil ini sudah kita hadapi seperti itu. Ya. Nah kemudian semester 6 dia berpindah ke perguruan tinggi lain, tapi masih dari satu program studi. Jadi Fakultas Hukum USI akan kuliah ke Asahan, akan kuliah ke UISU sesuai dengan MOU dan MOA masing-masing yang sudah dibuat. Jadi nggak aneh nanti mahasiswa USI bahkan ke perguruan tinggi mana saja pun Pak Menteri mengizinkan. Ya, sekarang mahasiswa kita ada di Manado, ada di Bali dalam satu semester. Gitu. Jadi dia berpindah tempat, gitu ya. Jadi di USI juga udah ada mahasiswa dari Blitar, ada mahasiswa dari Jawa, ada mahasiswa dari Bali, sudah ada. Jadi nggak aneh lagi. Nah kemudian satu semester yang lebih gawat lagi, bahwa setiap mahasiswa itu harus memilih ada 8 kegiatan. Salah satu itu
dia magang, ya magang selama 1 semester. Oleh sebab itu kita universitas manapun bekerja sama menjalin MOU dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi dia bisa memilih kemana saja sesuai dengan MOU yang dilakukan gitu ya. Nah ini apaannya. Jadi bisa memilih juga menjadi pendamping desa, bisa memilih menjadi seorang peneliti, bisa memilih mengabdi mengajar di sekolah-sekolah. Jadi mengajar itu tidak hanya peranan FKIP lagi, tapi semua prodi boleh mengambil satu bagian kegiatan itu. Dia misalnya mengajar ke desa terpencil, ke desa tertinggal. Nah ini. Nah, kemudian ada juga yang dia nanti bisa memilih pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa. Jadi dia pindah bisa kemana saja, ya. Jadi mahasiswa kita sudah ada yang memilih, waduh Bu, saya mau pilih ke Malang lah, silakan. Nah jadi orang USI akan kuliah ke Malang, orang Malang akan kuliah kemana saja, bisa dalam dan luar negeri sesuai dengan MOU yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu, ya. Tapi apapun itu katanya, tetap yang menguasai teknologi dan bahasa itu yang bisa menguasai dunia kerja, ya kan? Gak laku lagi kalau dulu yang dimintakan Anda tamatan apa, S1 gitu ya, jurusan apa, gak gini lagi. Nah jadi kita untuk dalam magang kita sudah buat mahasiswa itu langsung terjun ke dunia kerja yang akan dia laksanakan. Makanya mahasiswa ekonomi dia akan kuliah magang ke bank atau magang ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Itulah programnya. Jadi oleh sebab itu anak-anak anak-anak Simalungun bagaimana? Ya untuk tantangan ini kita pola pikir kita itu harus dirubah. Seperti dikatakan tadi, boleh Anda ya cinta sekali sama Simalungun, cinta bahasa Simalungun, tapi jangan berkutat hanya di Simalungun. Ya kan tadi kan prinsipnya apa katanya, Simalungun ada di mana-mana itu tadi kan gitu. Nah ini harapan kita bahwa hanya pendidikan itu, bahkan sekarang prodi-prodi yang diminati bukan lagi hukum, ekonomi, ya banyak sekarang program-program yang sudah akan beralih lagi ke vokasi D1, D2, D3. Ya sekarang di mana rumah-rumah kopi, ya kita punya satu desa binaan di Cidamanik itu. Bagaimana anak-anak muda itu dia belajar mengenai meracik kopi saja, dan itu sangat diminta oleh Pak Jokowi, gitu. Ya jadi hanya kecil pekerjaannya tapi besar manfaatnya gitu. Jadi memang program Pak Menteri ini memang dia dengan Gojeknya dia nggak punya kendaraan itu ya. Ya kan, tapi punya ribuan kendaraan gitu. Seperti itulah wawasan kita harus berubah. Kalau dulu kan punya becak 5 pulang becaknya ke rumah. Sekarang nggak gitu lagi, becaknya ada di mana-mana, keretanya ada di mana-mana, taksinya ada di mana-mana. Hanya tinggal IT, pesan tujuan kemana, dijemput di mana, sudah. Kita mau ambil mobil apa bisa, ya kan? Saya mau naik Innova lah, pesan bisa. Nah, saya mau naik mobil ini bisa. Bahkan kita tolak juga kalau tidak sesuai bisa. Nah inilah seperti inilah maunya kan anak-anak muda Simalungun ini, ayo tepat, ya. Jangan hanya di satu sisi saja kita bergerak, ya. Kita fakultas hukum ada saya dasa gitu, enggak. Harus cari lagi pengetahuan yang lain karena enggak zamannya lagi ya. Kita hanya satu pengetahuan seperti yang dikatakan Boto tadi, dia lintas ilmu lagi. Nah dengan demikian wawasan kita akan besar gitulah. Cara berpikir kita juga pasti tidak akan sama kalau kita hanya mengetahui itu aja terus. Ya, itu harapan saya sama pemuda-pemuda Himapsi. Ya silakan, ayo. Sekarang lihat adik-adikmu itu yang kelas 12 sekarang, program lah itu mau masuk jurusan apa. Ya. Program itu kepada anak-anak yang kelas 12 sekarang mungkin ya, atau yang mau akan apa nanti, itu yang harus kita bina. Itu tugas kalian.
gitu ya. Bagaimana mempersiapkan generasi selanjutnya sehingga dia tidak gagap di dalam zamannya. Ya, kalau waktu saya aja waktu dulu masih PEX saya bingung. Ya masih PEX. Kalau saya dulu kirim Bu melalui PEX katanya Gajah Mada ketika saya mau ngambil S2 ke sana. Ini apa ini PEX kan gitu. Saya pergi, ibu pergi ke kantor pos dulu kan gitu ya, kantor pos di sana nanti akan dikirim. Udah Bu, udah sampai di sini. Saya pun bingung. Ini bagaimana sampainya berkasnya masih di sini? Apa melayang-layang dari udara kan gitu. Itulah zaman saya. Tapi zaman sekarang, wah nggak tahu hitungan menit ini program apa yang akan keluar lagi. Ya, jadi seperti ini. Memang seperti HP kita itu, kalau hilang HP pasti akan kelimpungan ini semua gitu. Karena di situ semuanya. Di situ berkasnya, di situ ininya semua gitu ya. Nah jadi itu harapan saya juga gitu. Pemuda-pemuda kita harus lebih maju dari kami. Ya. Generasi kalian ke depan adalah generasi yang harus kalian hadapi dengan segala macam. Tapi tetap harus kita punya kegigihan ya, punya inovasi yang tinggi, punya semangat yang baik. Ya, saya senang nengok kalian misalnya apa Sipuka Huta itu ya. Itu kecintaan kita pada negeri kita. Tapi akan lebih cinta lagi kamu pada negerimu apabila bukan hanya berperan di Simalungun saja gitu. Ya, harus lebih banyak lagi mendunia. Ya, kita berharap nanti pemuda-pemuda di sini udah kerja ke Vietnam, kerja ke Singapura, kerja ke mana-mana. Tapi ketika dia di sana dia berbahasa Cina, berbahasa Inggris, tapi pulang dia ke Talun Kondot berbahasa Simalungun. Itu. Ya. Nah, jadi itu yang harusnya latihan bagaimana bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa apa semuanya itu yang harus kita tingkatkan gitu ya. Jelong pitah bahasa Simalungun dasa. Ya. Nah, itu harapan-harapan saya. Itu mungkin Pak Adik Felix, bagaimana kita supaya mempersiapkan pemuda ini ya, bagaimana penguasaan bahasa, penguasaan teknologi ya, kecerdasan yang semakin akan lebih hebat lagi gitu ya. Jadi butuh perencanaan-perencanaan yang baik bagaimana bisa membuat kehidupanmu nanti akan bisa engkau jalani dengan sempurna gitu ya. Saya aja anak saya ada tamat dari sarjana elektro ya, dia bekerja di Traveloka, dia mengkoordinir semua teknologi yang ada di sana sehingga dia bahkan bekerja nggak masuk kantor zaman sekarang, bekerja juga nggak perlu harus pakai dasi gitu, tapi dia bekerja dari rumah saja dia sudah kontrol semua Traveloka sedunia gitu. Nah ini akan kadang kalau saya aja pun heran melihat bagaimana ini caranya gitu. Kok kerja di rumah tapi bisa mengkontrol. Tapi itulah lagi-lagi memang teknologi, makanya kita bilang tadi ya, revolusi industri 4.0 saja belum tuntas, kita akan memasuki lagi 5.0. Nah bagaimana ini nanti? Kalianlah yang mampu. Kalau kami udah gagap-gagap teknologinya ini kan gitu. Hanya berupaya aja menyesuaikan dengan daring-daring ini. Jadi memang ada dampak positif daripada COVID-19 juga merubah tatanan kehidupan kita semuanya, terutama dalam proses pendidikan pembelajaran dengan program daring ini ya, orang tua juga belajar, dosen juga belajar, guru juga belajar. Nah, oleh sebab itulah kita berharap mari kalian buat kemampuanmu yang ada, daya pikirmu, kreativitasmu itu dipakai dengan baik. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Iya, ini ada yang berikan sedikit pertanyaan, mungkin ini lebih cocok mungkin Bang Parin yang jawab. Ini langsung live di Facebook. Yang bertanya itu pemilik akun komponis Sipuka Huta. Sipuka Huta. Nah, jadi beliau bertanya seperti ini, Bang. IMAPSI sudah berdiri sejak 1978. Mengapa sampai sekarang belum ada yang mampu bertarung
menjadi calon bupati Simalungun atau wali kota Siantar. Padahal kita menganut sistem Arwan Bolon yang artinya adalah bergotong royong. Itulah pertanyaannya, Pak. Begini, ini kan jadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin sekarang berbeda dengan dulu. Dan pemimpin dulu itu kan kalau menjadi bupati itu kan diangkat oleh pemerintah pusat. Pakai jalur lah ya. Apakah lewat gubernur. Kalau sekarang kan dipilih oleh rakyat. Dan saya pikir memang saya sependapat. Kalau ada anggota Himapsi ini berani bertarung, berani dan mampu untuk menjadi kepala daerah. Nah itulah gunanya kita di sini bersama-sama. Jadi saya mengatakan untuk berhasil itu ada 3K. Pertama kemauan, yang kedua kemampuan, yang ketiga kesempatan. Kemauan itu dari dalam. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin mau jadi bupati 5-10 tahun mulai dari sekarang, jangan tiba-tiba. Karena menjadi bupati itu melayani itu. Ada kawan saya bupati di suatu daerah, pernah dia dalam talk show bilang, "Nyesal aku jadi bupati gitu. Karena gajiku sedikit. Tanggung jawabku besar. Minta sumbangan besar." Jadi yang gini-gini ini harus, jadi nggak gampang juga. Jadi kita bersyukurlah ada yang mau jadi bupati. Nah, syukurlah kalau orang Simalungun di sini kan gitu. Nah, jadi kembali ke tadi itu tergantung minat lah. Ya, nggak gampang lah. Ya, kalau kita tahu di suatu daerah untuk menjadi bupati aja, nggak usah saya bilang bukan di Simalungun, di tempat itu dia dengan penduduk hanya 100.000 dia keluarkan uang 100 miliar, itu Pak. Itu kan nggak benar lagi itu begitu kan. Kan kalau di apa bagus deposito lah, bukan di sini, bukan di Sumatera Utara ya, di tempat lain gitu. Jadi saya pikir ini sistem pemilihan juga harus dirubah, nggak bisa begini. Karena biaya terlalu besar, akibatnya yang pintar-pintar pun nggak berani, karena kalau nggak ada uangnya. Nah ini juga kita udah memberikan masukan kepada pemerintah supaya sistem pemilihan ini juga diperbaiki. Bahkan yang tanggal 2024 nanti itu kan supaya untuk memurahkan sebenarnya, mengefisienkan. Tapi kita kan belum pernah mencoba ini, saya itu belum tahu gimana hasilnya. Ya jadi itu saya pikir terkait jabatan. Tapi saya pikir begini, bukan mesti jabatan, yang penting berperan. Jadi kalau misalnya DPP ketuanya kan hanya satu, nggak mungkin semua jadi ketua DPP. Ya, tapi kan ada yang berperan sebagai wakil ketua, sebagai bendahara, sekretaris, dan sebagai anggota. Itu juga kita hargai. Nah, jadi peran masing-masing tidak mesti tergantung jabatan, tetapi tergantung peran kita. Saya pikir itu ya, Felix ya. Oke, Bang. Terima Ya. kasih. Kalau nggak ada lagi mungkin udah bisa. Tadi ada satu lagi yang ingin bertanya dari sini. Oh, ternyata ada 3 orang. Yang pertama mungkin ini termin terakhir ya. Iya? Oh, ada 4 berarti. Berarti kita langsung. Yang pertama Bang Jo, yang kedua siapa namanya Bang? Bang Girsang, yang tadi dari sana Doni. Yang terakhir Teguh Sinaga dan 5, berarti ada 5 orang. 5 orang sekaligus ini nanti yang terakhir ya. Kalau jika benar nanti ada yang ingin bertanya, mohon dicatat dan disampaikan ke moderator, nanti saya akan sampaikan secara tertulis kepada para pembicara. Yang pertama Bang Jo, silakan. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Johannes Sakti Sembiring, alumni Universitas Simalungun, Fakultas Pendidikan jurusan Biologi. Tapi ilmu politik. Jadi begini Bang, kan kita melihat jumlah manusia di dunia ini semakin hari semakin bertambah. Tentunya dalam hal itu untuk tempat tinggal, ini terkait lingkungan hidup. Untuk tempat tinggal kita perlu membutuhkan banyak lahan. Maka hal tersebut berpengaruh terhadap ketahanan pangan, lingkungan hidup kita yang semakin hari tentunya hutan semakin berkurang. Kira-kira untuk itu langkah apa yang bisa kita perbuat? Kebetulan kan di DPP Himapsi, jadi Himapsi lah secara menyeluruh, bahwa salah satu tujuan kita adalah bagaimana menciptakan kelestarian lingkungan.
Sementara kita lihat sejauh ini pemerintah juga belum serius. Keseriusan tersebut bisa kita lihat dari banyaknya program baik di daerah maupun di kementerian terkait penanaman pohon. Mulai zaman Pak SBY ada 1 miliar pohon, zaman Pak Jokowi 10 miliar, tapi pohonnya nggak nampak. Baru selanjutnya bahwa DPP Himapsi mempunyai rencana program dalam hal itu. Artinya kita punya rencana bagaimana menciptakan berkoordinasi dengan pemerintah membuat suatu peraturan. Artinya kita mau buat bahwa setiap orang yang menikah khususnya di Kabupaten Simalungun maupun Kabupaten Siantar melakukan penanaman pohon. Artinya kan itu butuh regulasi, Bang. Yang mau saya tanyakan kepada Bu Kori selaku akademisi dan Bang Parlin yang mantan legislator, kira-kira langkah apa yang bisa kami lakukan? Langkah-langkah apa yang bisa kami lakukan untuk itu? Tentunya kalau kita mau peraturan kan ada langkah-langkah yang terkait untuk itulah. Itu yang mau kami tanyakan, Bang. Terima kasih. Selamat sore. Sobat Haganupan, jadi terima kasih bani kesempatan nebere panorangon. Jadi Aima Humbani DPC Simalungun, jabatan Aima Sekretaris Bidang OKK. Jadi Ibu Kahita Marpasi Indonesia ini. Jadi secara pribadi Ibu Kori, saya merupakan mahasiswa di Universitas Simalungun semester 7 di Fakultas Ekonomi. Jadi yang saya simpulkan tadi yang menjadi masalah yaitu bonus demografi. Bonus demografi itu merupakan salah satu isu dalam pertumbuhan perekonomian. Itu merupakan salah satunya karena disebutkan tadi di situ di bonus demografi itu ada bagaimana kita menyikapi di mana pertumbuhan penduduk itu lagi bertumbuh pesat, angka usia produktif lebih tinggi daripada usia tidak produktif. Jadi Bu, yang saya tahu ya, secara awam sistem perekonomian Indonesia itu adalah sistem perekonomian Pancasila yang mengandung demokrasi ekonomi, di mana segala kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan dari pemerintah. Sehingga dapat kita lihat juga pemerintah juga sekarang punya biaya politik ya, seperti itu ya Bang Perlindungan Purba. Biaya politik itu APBN. Jadi APBN itu kan ada PEN sekarang, pengembangan ekonomi ya. Ada mangrove juga. Jadi banyak pemerintah itu kegiatan-kegiatannya langsung kepada masyarakat, dikurangi melalui pihak ketiga. Jadi kalau dari segi pendidikan juga itu tidak kalah penting dalam pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan juga seperti itu. Nah saya pribadi Bu ya, saya orang Simalungun, orang kampung, kalau bicara tentang teknologi ya kayaknya belum sampai ke situ kami. Cuman di Himapsi ini kan pemuda. Tadi Abang Johannes juga mengkritisi bagaimana pemerintah melakukan penanaman pohon. Banyak anggaran pemerintah itu tidak berguna, seperti itu. Jadi seperti ini pengalaman kami ya, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu, Rektor Universitas Simalungun saya lihat di postingan Facebooknya melakukan kerjasama dengan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Nah, jadi pola kerjasamanya kita kurang tahu. Nah, jadi seperti ini teman-teman Himapsi, DPC dan DPK yang hadir pada tempat ini, kita diharapkan, menurut saya kebetulan juga tahu sedikit bagaimana kebijakan pemerintah. Kita itu pemuda itu harus responsif dalam kegiatan pemerintah. Kenapa kita ketahui? Nah, di penyaluran APBN itu biasanya di akhir tahun itu banyak kegiatan-kegiatan dana itu tidak tersalur. Makanya diharapkan kita itu juga ya selalu responsif, selalu berrekonsiliasi. Maka yang saya mau katakan di sini, kami minta kepada Ibu Rektor dan kepada Bang Perlindungan Purba juga, di Kementerian Kehutanan itu banyak kegiatan. Karena Bang Johannes juga tadi bilang kalau hutan itu semakin sempit. Jadi kehutanan itu bisa dikelola oleh rakyat, bisa dikelola untuk membantu pertumbuhan perekonomian.
Jadi singkat cerita kalau kami daripada DPC Simalungun minta kepada Ibu Kori dan Bank Perlindungan Purba juga agar menjalin hubungan dengan pemerintah. Bagaimana supaya kawasan hutan, kawasan itu kan merupakan bagian dari kawasan pertanian juga, agar dikawal juga, agar dibantu sehingga kami yang di kampung-kampung di Seribu Dolok, di Haranggaul bisa terbantu perekonomiannya melalui bantuan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Itu aja, demikian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Doni Irawan dari DPK Pamatang Silimahuta. Jadi mungkin yang mau saya tanyakan mungkin untuk Ibu deh, karena berbicara tentang untuk menambah ilmu lagi gitu. Kebetulan saya basicnya itu accounting dan sekarang bekerja di perpajakan perusahaan retail Alfamart seperti itu. Jadi sekarang domisili di Medan. Mau saya tanyakan di USI itu apa sih yang karena memang kita tahu perkembangan retail ini besar sekarang gitu Bapak Ibu. Ada Indomaret, Alfamidi, Alfamart, kemudian ada juga terbaru sekarang F-Walmart. Jadi gimana di USI itu, apakah ada sistem pendidikan untuk retail tersebut gitu kan? Atau bisa, saya pun pengen ngambil S1 di situ seperti itu kalau ada. Itu untuk pendidikan menambah jadi S1. Mungkin karena basic saya gitu accounting, kemudian bekerja di perusahaan retail gitu. Apakah di USI punya nggak mata kuliah untuk memperdetail bagaimana sih bisnis retail itu, sehingga kami pun pemuda Himaps ini bisa menjalankan bisnis retail seperti yang kita tahu sekarang ini yang sangat besar. Kemudian untuk Pak Perlindungan Purba, kami dari DPK Kecamatan Pamatang Silimahuta nggak banyak yang mau kami minta. Gimana sih? Karena di sana itu komoditas pertanian sangat banyak, gitu Pak. Ada jeruk, ada kol, ada juga ikan dari Danau Toba. Jadi kami pengen punya unit usaha aja gitu, UMKM yang ada di kampung kami, di kecamatan kami. Apa sih mau kami lakukan? Ya, jadi kami dari DPK tersebut Pak memiliki banyak tanaman seperti itu kan. Pamatang Silimahuta gitu Pak, dari Rudolo ke arah Merek gitu lah, perbatasan sama Tanah Karo Pak. Jadi kami pengen ada produk dari hasil pertanian kami, contoh seperti jeruk, ada kol dan lain sebagainya, itu yang besar. Jadi kami itu maunya tidak hanya menjual bahan mentah tersebut, setidaknya ada di proses dan itu jadi jual. Apa masukan ataupun ada bantuan mengenai ilmu tersebut, mungkin bisa memberikan saran pada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Goranku Teguh Sinaga, anggota Himaps Sidutong Koma. Yang menjadi pertanyaan saya, Hubani Nasiamna 2 adalah bagaimana akhirnya kita bisa efektif dan efisien dalam hal aktualisasi diri dan pemasaran produk, sehingga kita bisa mendapatkan investor dan pasar. Jadi perlu saya ceritakan sedikit tentang yang diceritakan kedua pemateri tadi mengenai pemanfaatan 4.0 bahkan sekarang menuju 5.0. Oh ya, maaf. Iya, terima kasih. Tentang pemanfaatan teknologi 4.0 bahkan sudah menanjak ke 5.0. Kami pribadi bersama dengan tim sudah mulai mengerjakannya. Termasuk salah satu yang hari ini kita sudah lakukan selama 1 tahun terakhir. Tapi yang menjadi persoalan adalah sekarang kami sedang mengembangkan aplikasi budaya berbasis teknologi. Jadi artinya nanti kami mulai dari Simalungun, walaupun target kami adalah nasional. Hal-hal budaya ini semua terdokumentasi dan bisa dipelajari melalui sebuah aplikasi. Kami sebut namanya rayabaya.com. Kenapa Rayabaya? Itu akronim dari Rumah Karya dan Budaya. Kemudian Raya itu juga kampung saya, Simalungun. Tapi yang menjadi persoalan ketika mimpi ini saya ceritakan kepada orang-orang besar, kepada orang-orang tua, mereka lebih banyak seperti tadi yang diminta kawan-kawan, mereka memberi sumbangan. Padahal yang kami pahami adalah kami butuh investor dan kami butuh pasar.
Jadi bagaimana kira-kira kenapa sampai saat ini kami masih bisa menarik seperti donatur bukan investor. Sementara tadi saya tanyakan ini Halani latar belakang Nasjamna 2 juga perlindungan dari pengusaha, dan saya tahu juga pasti sangat membutuhkan investor dan pasti mapan dalam hal aktualisasi diri dan pemasaran, dan itu yang belum kami punya. Begitu juga dengan Ibu Kori yang saya tahu ya prestasi USI sekarang ini dan mahasiswanya meningkat, artinya aktualisasi diri dan pemasaran itu cukup baik. Nah itu yang belum kami punya. Jadi Aymara harapanku satu lagi tentang yang saya sebutkan tadi, Halio Desa mungkin menjamah mik kepada kawan-kawan DPP harapan kami, hari ini seminar ini cukup membuat kita terinspirasi. Tapi orang muda itu kan gampang terinspirasi tapi susah memulai. Das kondisi siap modem soh mohon. Harapan kami kepada DPP, dibuatlah program pelatihan. Jadi kan ini hanya inspirasinya saja. Pelatihannya bagaimana? Harapan kami holikan RPL Nasiam dong masalah ada program melatih anggota-anggota on, hanami-hanami on, bisa melakukan sesuatu. Yang berikut ini pasal yang disebutkan kami nokanai tentang aplikasi berbasis budaya itu, kami sangat membutuhkan nanti relawan-relawan ya yang kalau nanti bisnisnya sudah berjalan tentu akan menjadi karyawan untuk menjalankan aplikasi itu dalam hal input data. Harapan kami Boyo dan kami bekerja sama Pokon Himapsi Angguya Deron Nasiam, sehingga bagaimana akhirnya nanti semua budaya Simalungun ini terdokumentasi dan bisa dipelajari dari manapun. Aymara mungkin na boy gabe cukup-cukun pakon ni masukan kumbain nami. Iya, anggo kami juga sudah sekarang sudah mengembangkan beberapa aplikasi ke beberapa perusahaan. Jadi harapannya kalau Pak Perlindungan dan Bu Kori butuh, ya bisa diundang kami mungkin bisa di perusahaannya. Kalau ada wisuda online Bu Kori, ya jangan jauh-jauh, ada dari Raya. Terima kasih. Ya, dia tentu Pak Horas Subata Haganupan. Upatanda diriku, goranku Sepani Damanik. Jadi sonari masih mahasiswa di Universitas Negeri Medan, jurusan Pasca Sarjana Biologi dan alumni dari USI Pendidikan Biologi. Jadi Ibu On, Hinan Aima dekanku USI Tene. Membahas tentang bonus demografi. Berarti On secara tidak sadar sekarang ini kita sedang menghadapinya. Salah satu contoh kecil, Aima, persaingan yang begitu ketat ketika kita mengambil PNS, P3K, sampai banyak yang tersisih. Bahkan doma hampir 40 tolu umur nih, tapi tetap tong ia ikut tes P3K. Nah itulah yang dimaksud secara kecil menurutku itu dampak bonus demografi ini. Di mana di sini memang kita dituntut untuk pengembangan diri. Berarti pengembangan diri mengenal bagaimana kemampuan kita. Nah, salah satu contoh kecil yang dibuat oleh pemerintah yaitu supaya kita tetap mengikuti pendidikan. Anggon ini benami pendidikan ay sengongga mate, merlajar saumur manggolo. Ay manggo pendidikan. Dan saya salut kepada USI di mana sekarang Himapsi difasilitasi. Ada 7 orang diterima di USI menerima IKIP. Bidik misi. Bidik misi 7 orang dari Himapsi. Dan saya sangat mengapresiasi itu. Kemudian di Universitas Evarina dan di Nomensen Siantar. Tahun depan kita sudah bisa memasuki itu di semester baru dari Himapsi. Jadi yang ngodong adek-adek ta dong maboi tolu Universitas on idorong hita masuk bidik misi melalui Himapsi. Tading paimahon
bagaimana nanti pendapat Yayasan Sari Mutiara atap boy dohoma himapsi masuk kujai mendapatkan bidik misi. Nah itu deh Pak. Iya. Jadi di persaingan ini nah menjadi sukun-sukunku memang bagaimanakah pandangan dari Bapak dan Ibu tentang pemuda himapsi ini selaku memang Bapak Perlindungan dengan Ibu Kori adalah senior himapsi. Sonahado perkembangan nih pemuda on menurut Nasiam dan apakah menurut Nasiam program na konkret untuk pemuda khususnya di himapsi ini yang bisa mengatasi bonus demografi tahun-tahun yang akan berikutnya. Langpala 2030 halani mulai sonari pedoman ahap konai sonaha ketat-ketat di persaingan. Bagaimana kita di kampung sendiri juga kita sudah tersisih halak dosen nama suku Jon. Naima menurutku suku-sukunku dia tetu Pak.